Dulu, waktu kecil kita beli kartu ini buat dimainin. Kuat-kuatan deck bareng temen, sampai pinggirannya rusak dan kita nggak terlalu peduli. Yang penting, kita seneng dengan kartu karakter kita dan have fun bareng temen. Tapi hari ini, orang-orang beli kartu yang sama. Buat dimasukin ke dalam plastik, dijaga seperfect mungkin dan dijual lagi dengan harga berlipat-lipat sampai miliaran rupiah. Dari yang dulunya cuma hobi, sekarang katanya udah jadi portofolio investasi. Bahkan The Wall Street Journal pernah bikin headline investasi paling hot dengan 3000% return. Tapi emang bener ini investasi? Atau cuman tren sesaat kayak fenomena sneakers beberapa tahun yang lalu? Dan yang lebih penting, apa yang bikin dunia ini bisa tetap sustain? Yuk kita bahas di Room 49. Jejak awal culture koleksi kartu bisa dilacak sejak era tahun 1860-an. Saat kartu tim baseball yang isinya foto-foto tim dan para atletnya mulai diproduksi. Di era itu tentu aja mereka nggak jual pakai sistem booster box kayak sekarang. Distribusinya justru lewat hadiah sebuah produk kayak rokok dan permen. Sampai akhirnya tahun 1952, sebuah produsen kartu baseball bernama Topps mulai mendistribusikan produknya secara acak lewat kertas bersegel yang saat itu diberi nama wax pack. Inilah yang jadi cikal bakal sistem booster pack yang kita kenal saat ini. Sampai akhirnya pada tahun 1993, seorang ahli matematika bernama Richard Garfield menciptakan sebuah permainan kartu yang namanya Magic the Gathering. Inilah trading card game alias TCG pertama di dunia. Berbeda dengan kartu baseball yang hanya berisi foto, Magic the Gathering menawarkan kartu yang bisa dimainkan secara strategi. Garfield menggabungkan elemen role-playing game alias RPG seperti Dungeons and Dragons ke dalam kartu yang bisa dikoleksi. Jadi setiap kartu memiliki kekuatan dan kekurangannya masing-masing. Beberapa tahun setelahnya, IP-IP dari Jepang mulai mengikuti jejak Magic the Gathering untuk bikin TCG. Dua yang paling terkenal adalah Pokemon dan Yu-Gi-Oh! Dan ya, sejak saat itu juga lah, TCG jadi fenomena global. Turnamen-turnamen dan komunitas mulai bermunculan. Melihat antusiasme ini, para produsen TCG saat itu melihat potensi sebagai kartu koleksi, sama dengan kartu sports. Makanya, mereka rilis kartu langka yang sangat sulit untuk didapatkan. Sejak saat itulah, kartu TCG berubah fungsi. Dari yang dulunya cuma dimainin doang, jadi kartu koleksi yang harganya mahal. Sering berjalannya waktu, orang-orang semakin obses dengan TCG. Beberapa orang mulai mengejar kesempurnaan. Dan disitulah muncul yang namanya sistem grading, yang fungsinya menilai kesempurnaan sebuah kartu. Semakin sempurna nilainya, semakin tinggi juga harga kartunya. Kenapa? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Apa sih PSA itu? Dan kenapa ya kartu yang punya slab PSA lebih mahal? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita tanya ke ahlinya, Mas Randy dari Kios Kultura, salah satu perusahaan di Indonesia yang jadi authorized dealer PSA di Indonesia. PSA atau Professional Sports Authenticator adalah perusahaan grading untuk collectible cards kayak Pokemon, One Piece TCG, sports cards, dan lainnya. Para kolektor mempercayakan kartu mereka di PSA buat dinilai secara profesional. Yang dinilai apa aja, mulai dari kondisi kartu secara keseluruhan, atau posisi cetakan apakah presisi di tengah, hingga keaslian kartu itu sendiri. Kalau kartunya bertanda tangan, PSA juga akan mengecek apakah tanda tangannya asli, sekaligus menilai kualitasnya. Dari 1 sampai 10, makin tinggi angkanya, makin bagus kondisinya. Sebenarnya, ada beberapa perusahaan grading lain, tapi PSA sejauh ini yang paling banyak dipercaya oleh kolektor di seluruh dunia. Alasannya bisa beda-beda, tapi ada beberapa tujuan utama. Pertama, buat ningkatin nilai jual. Kartu dengan grade tinggi, terutama PSA 10, bisa punya harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan kartu raw atau yang belum digrading. Kedua, untuk menjamin keaslian. Dengan grading, ada kepastian bahwa kartu tersebut otentik. Ketiga, untuk perlindungan jangka panjang. Setelah digrading, kartu akan disegel dalam slab PSA, jadi lebih aman dari kerusakan. Biasanya, kartu yang digrading adalah kartu yang punya potensi nilai ekonomi atau investasi. Tapi nggak sedikit juga kolektor yang grading hanya karena mereka suka sama kartunya, bukan semata-mata soal harga. Tapi untuk kartu dengan grade tinggi, terutama PSA 10, nilainya bisa melonjak tinggi. Karena ada kepastian bahwa kartu tersebut hampir sempurna secara kondisi dan terverifikasi keasliannya. Pada akhirnya, harga tetap ditentukan oleh pasar, oleh permintaan dan penawaran.
Faktor seperti kelangkaan, kondisi kartu, dan popularitas juga sangat berpengaruh. PSE hanya memberikan penilaian dalam bentuk angka, sementara nilai uangnya terbentuk dari transaksi antar kolektor di marketplace maupun event-event hobi. Simpelnya, ada 3 hal yang bikin pasar percaya sama PSE, yaitu trust, standarisasi, dan likuiditas. PSE 10 di Indonesia nilainya akan sama dengan di Amerika. Efeknya, kartu ini jadi lebih liquid atau gampang dijual, karena pembelinya punya rasa aman yang jauh lebih tinggi. Inilah yang bikin orang-orang berlomba-lomba grading kartu langkanya. Di tahun 2025 aja, PSE udah ngegrading 19,2 juta kartu, yang 11 juta diantaranya adalah kartu TCG. Orang-orang berharap harga kartunya bisa naik dengan digrading, jadinya kayak investasi. Dari awalnya dimainin, dikoleksi, sekarang katanya jadi ladang investasi. Tapi emang bener ini investasi? Bukannya kalau model ngarep gini namanya spekulasi ya? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Salah satu investor terbesar di dunia, Warren Buffett, pernah bilang, investasi itu sederhana. Kita keluarin uang hari ini supaya di masa depan bisa dapat yang lebih banyak. Tapi mentornya, Benjamin Graham, nambahin kalau investasi itu harus didasari analisis yang jelas dan punya tingkat keamanan tertentu. Kalau enggak, itu bukan investasi. Itu namanya spekulasi. Biar lebih kebayang, misalnya kamu beli saham sebuah perusahaan. Kamu harus lihat bisnisnya. Barangnya laku nggak? Terus pendapatannya, cuan nggak ya? Lalu prospeknya ke depan. Apa plan yang mau mereka lakuin di tahun ini dan beberapa tahun ke depan? Intinya, ada alasan kenapa kamu percaya nilainya bisa naik. Itu investasi. Tapi kalau kamu beli sesuatu cuman karena kayaknya bakal naik deh, itu bukan analisis, itu harapan. Di titik itu, kita nggak lagi investasi, kita lagi berspekulasi. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dari koleksi, nggak ada yang salah juga dari jual beli. Bahkan spekulasi pun bagian dari market. Yang jadi masalah adalah ketika ekspektasi kita nggak sesuai dengan realita. Itu yang perlu kamu siapin sebelum terjun ke dunia ini. Karena ketika semua orang masuk dengan harapan yang sama, siapa yang sebenarnya beli karena suka? Dan kalau semua orang berharap jual lebih mahal, siapa yang akan jadi pembeli terakhir? Dan kalau memang ini lebih dekat ke spekulasi, pertanyaannya sekarang, ke depan market ini bakal kemana? Nah, daripada kalian nebak-nebak, gimana kalau kita bahas bareng di chapter selanjutnya? Menurutku, harapan terbesar dari market ini sebenarnya sederhana, regenerasi. Karena jujur aja, alasan terkuat yang bikin orang tetap koleksi kartu ini adalah nostalgia. Dan nostalgia datang dari anak-anak yang cinta mati sama hobi masa kecilnya. Mereka yang main hari ini adalah mereka yang akan merasa nostalgia di masa depan. Dari situlah nilai itu terbentuk. Tapi sekarang muncul masalah baru. Ketika hype semakin besar, akses buat dapetin kartu ini justru semakin sempit. Banyak produk yang seharusnya dijual dengan harga terjangkau di tempat-tempat seperti Indomaret atau Alfamart malah habis diborong sama orang-orang gak guna yang namanya scalper. Lalu dijual kembali dengan harga jauh lebih tinggi. Akibatnya, yang harusnya jadi pintu masuk paling mudah untuk anak-anak justru jadi semakin sulit dijangkau. Padahal hal ini penting banget, karena kalau generasi baru kesulitan masuk, siapa yang akan membentuk nostalgia di masa depan? Karena pada akhirnya, nilai terbesar dari kartu itu bukan cuma soal rarity, tapi kenangan. Dan kalau kenangan itu nggak pernah terbentuk, siapa yang akan peduli dengan kartu ini 10-20 tahun lagi? Lagi-lagi ini menurutku ya. Kalau menurutmu gimana masa depan dunia TCG ini? Dan apa yang bisa nyelamatin industri ini? Yuk kita diskusi bareng di kolom komentar. Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room49 kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa juga follow IG kita di @room49.id buat info-info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.